Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan. Materi 11, memilih lokasi dan merencanakan fasilitas usaha part 2. Pada kesempatan kali ini, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah merancang fasilitas fisik. Kedua, keuntungan memilih lokasi usaha yang tepat. Ketiga, akibat salah memilih lokasi. Keempat, alasan atau evaluasi perubahan lokasi atau relokasi usaha. Yang kelima adalah metode pemilihan lokasi usaha. Yang pertama adalah merancang fasilitas fisik. Terdapat persyaratan fungsional dalam merancang fasilitas fisik. Yang pertama adalah keamanan. Dalam merancang fasilitas fisik, sebaiknya faktor keamanan bagi para pihak atau pemangku kepentingan menjadi perhatian utama. Jangan sampai kita membangun sebuah fasilitas fisik yang dapat membahayakan bagi para pengguna atau pihak yang berkepentingan. Contohnya, apakah pembuangan sampah, limbah, dan asap pabrik membahayakan bagi masyarakat sekitarnya atau tidak? Bila membahayakan bagi lingkungan, tentu kelangsungan hidup perusahaan akan dapat terganggu, sebab protes warga akan membawa dampak adanya kemungkinan perusahaan ditutup. Yang kedua adalah kenyamanan. Dalam merancang suatu fasilitas fisik, sebaiknya mempertimbangkan faktor kenyamanan. Lalu yang ketiga, keindahan. Demikian halnya faktor keindahan, dalam merancang suatu fasilitas fisik, sebaiknya diusahakan agar indah dipandang oleh siapapun. Kemudian selanjutnya adalah rancangan pabrik. Yang pertama, pemilihan ruangan produksi. Pemilihan ruangan produksi yang akan disusun dengan menggunakan pola garis lurus, huruf U, atau berdasarkan jam berjalan atau berputar searah jarum jam, akan memudahkan penerimaan bahan baku dan proses distribusi atau pengiriman produknya. Kemudian pengelompokan mesin. Mengelompokkan mesin-mesin serupa atau mesin-mesin yang penempatannya berdasarkan pada proses atau tahapan ditempatkan dalam suatu ruangan. Keuntungan memilih lokasi usaha yang tepat. Jika kita dapat memilih lokasi usaha yang tepat, maka perusahaan akan mampu yang pertama melayani konsumen dengan memuaskan. Kedua, mendapatkan bahan mentah yang cukup mudah dan berkesinambungan dengan harga yang layak atau memuaskan. Lalu yang ketiga, keuntungan memilih lokasi usaha yang tepat adalah mendapatkan tenaga kerja yang cukup, serta memungkinkan perluasan usaha atau perusahaan di kemudian hari. Akibat salah memilih lokasi. Apabila kita salah dalam memilih lokasi usaha, akan menyebabkan rendahnya pendapatan. Hal ini mungkin saja terjadi sebab yang pertama akan timbul biaya transportasi yang tinggi yang harus kita keluarkan. Yang kedua, juga bisa mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang kita butuhkan. Yang ketiga, kita juga dapat kehilangan kesempatan dalam bersaing. Lalu yang keempat, juga akan mengakibatkan tidak cukupnya bahan baku yang tersedia. Kelima, salah memilih lokasi akan berakibat pada timbulnya kesulitan dalam pengembangan usaha. Yang lebih fatal lagi, perusahaan bisa saja tutup atau bangkrut apabila lokasi yang kita pilih tidak strategis. Alasan atau evaluasi perubahan lokasi atau relokasi usaha. Yang pertama adalah berpindahnya pusat kegiatan bisnis sebelumnya. Lalu, yang kedua, berubahnya adat kebiasaan masyarakat, berpindahnya konsentrasi pemukiman penduduk, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik, meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Yang keenam, lokasi sebelumnya digusur oleh pemerintah karena akan digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, dilakukannya relokasi karena tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Metode pemilihan lokasi usaha. Ada beberapa metode pemilihan lokasi usaha.
Yang pertama adalah metode rating. Jadi metode rating ini merupakan suatu pendekatan umum yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif lokasi. Dengan prosedur perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu faktor-faktor yang relevan. Misalnya lokasi pasar, kemudian bahan bakunya, sumber air, dan lain-lain yang disesuaikan dengan jenis yang akan dipilih. Yang disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dipilih. Kemudian, berikan bobot kepada setiap faktor yang menunjukkan tingkat kepentingannya terhadap faktor-faktor lain. Total bobot untuk semua faktor adalah 1 atau 100%. Lalu, setelah itu, tentukanlah skala penilaian terhadap semua faktor. Berikan nilai pada setiap alternatif lokasi. Lokasi yang dianggap terbaik harus diberikan nilai maksimal atau tertinggi, sedangkan alternatif lokasi lainnya mendapat nilai yang proporsional dibandingkan alternatif terbaik tadi. Kalikan bobot dengan nilai untuk setiap faktor, dan jumlahkan untuk setiap alternatif lokasi. Lokasi dengan total nilai tertimbang yang terbesar adalah yang sebaiknya dipilih. Metode ini seperti menentukan bobot, skala penilaian, nilai pada setiap alternatif lokasi usaha sangat ditentukan oleh pengusaha itu sendiri. Jadi tidak sekedar melakukan plot, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Minimal dengan membandingkan apakah produk tersebut di lokasi tersebut telah melimpah atau jenuh. Selanjutnya adalah metode analisis biaya. Metode ini menekankan kepada faktor biaya dalam memilih suatu lokasi, yaitu dengan membandingkan total biaya produksi dari berbagai alternatif lokasi. Analisis dapat dilakukan secara numerik atau secara grafis. Dengan asumsi, biaya tetap dianggap konstan untuk range volume tertentu. Biaya variabel dianggap linier, kemudian tingkat produksi yang dikehendaki diketahui. Berlaku hanya untuk satu jenis produk saja. Prosedur perhitungannya adalah yang pertama, kita tentukan jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap alternatif lokasi. Lalu, kita plot garis total biaya untuk setiap alternatif pada grafik yang sama. Yang ketiga, pilih alternatif lokasi yang jumlah biaya totalnya terendah untuk tingkat volume produksi yang diketahui. Dalam metode ini, yang harus diperhatikan adalah ketelitian dalam melakukan perhitungan berbagai jenis biaya secara tepat atau minimal mendekati. Juga asumsi-asumsi yang dipakai harus mendekati dengan kenyataan, atau asumsi-asumsi yang dirumuskan. Perhitungan hanya berlaku untuk satu produk saja. Bila multiproduk, metode ini akan cukup sulit dilakukan bagi seorang pengusaha untuk menentukan lokasi usaha yang ideal. Lalu ada metode pusat gravitasi. Metode ini digunakan untuk memilih sebuah lokasi yang dapat meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang sudah ada, atau berbagai fasilitas terindikasi ada. Pendekatan ini dimulai dengan membuat suatu peta dari tempat-tempat yang akan dituju dengan memilih satu titik di mana saja sebagai titik pusat koordinat. Jarak dari satu tempat ke tempat lain diasumsikan berupa garis lurus, dan biaya distribusi per unit barang per kilometer dianggap sama. Hal yang harus diperhatikan dalam metode ini adalah berapa besar penyimpangan yang terjadi.
Sebab pada kenyataannya, pada lokasi tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas di daerah itu sendiri. Misalkan, kita akan memprediksi waktu untuk mencapai lokasi tertentu. Seringkali prediksi waktu ini tidak tepat karena mungkin di lokasi itu ada pasar atau sekolah, rumah sakit, dan lain-lain yang pada waktu-waktu tertentu akan sulit untuk memproyeksikan waktu menuju lokasi usaha. Artinya, asumsi waktu sulit diprediksi bila dikaitkan dengan jarak yang ditempuh. Jadi, metode garis gravitasi untuk menentukan lokasi harus dilakukan tes lapangan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah metode transportasi. Metode transportasi ini pada prinsipnya mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan memperhitungkan pemenuhan permintaan dan penawaran dengan biaya transportasi yang terendah. Dengan menggunakan metode ini juga dapat diperoleh suatu alokasi yang dapat meminimumkan total biaya transportasi atau total waktu pengiriman. Sekian pemaparan materi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.